Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Tetapi, setelah 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas dan merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya, sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah, ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak. Nanti kita semuanya akan nilai.
Nah kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada aja orang menuding itu KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Enggak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Maaf, kemarin di televisi saya menyebut tahun 78. Yang benar tahun 98. Dokumennya jelas. Pemerintah akan menilai keabsahan itu nanti. Akhirnya Kepala Kantor Staf Presiden KSP, Muldoko berkoar di Instagram, beber alasan ambil alih Partai Demokrat dari tangan AHY, khilaf ke keluarga dan tak mau bebani Presiden Jokowi. Setelah lama bungkam soal Partai Demokrat, akhirnya Muldoko muncul di Instagram dan membeberkan alasan yang mengambil alih partai berlambang merci itu. Dengan suara nyaring, Muldoko menegaskan dirinya didaulat memimpin Partai Demokrat. Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat, ungkap Muldoko dalam video di Instagramnya, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Menurut Muldoko ada ancaman serius terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045, sehingga Muldoko tertantang mengambil alih Partai Demokrat. Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, kata Muldoko. Ia juga mengaku tak cuma menyelamatkan Partai Demokrat, melainkan ingin menyelamatkan bangsa dengan cara memimpin partai berlambang merci itu. Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa, ucap Jenderal Eks Panglima TNI itu. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB, ujarnya menambahkan. Tak cuma itu, Muldoko juga mengaku khilaf atas pilihannya memimpin Partai Demokrat. Sebab Muldoko tak meminta izin sang istri. Selain itu ia juga sengaja tak memberitahu Jokowi, lantaran tak ingin membebani Presiden. Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga, ujarnya. Ia pun dengan tegas meminta persoalan Partai Demokrat tak perlu menyeret nama Presiden. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persoalan ini, katanya. Carta Politika Indonesia merilis temuan survei nasional tentang isu aktual konflik Partai Demokrat. Hasilnya, 37,6% masyarakat tidak setuju dengan pemilihan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB. Metode survei yang digunakan metode sampling pengacakan sistematis sebanyak 1.200 responden. Toleransi kesalahan, margin of error, sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan pada 20 sampai tanggal 24 Maret tahun 2021. Responden merupakan warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Awalnya, Carta Politika melakukan survei terkait adanya pergantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB. Kemudian 51,9% responden menyatakan mengetahui terkait adanya pergantian isu kudeta Ketua Umum Partai Demokrat itu. Mayoritas responden, sebanyak 51,9% menyatakan tahu terkait adanya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa KLB pada tanggal 5 Maret tahun 2021, kata Carta Politika dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Tak hanya sampai di situ, survei Carta Politika kemudian melontarkan pertanyaan tentang setuju atau tidaknya masyarakat terkait penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Hasilnya, ada 37,6% masyarakat yang tidak setuju dengan penunjukan Muldoko. Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37,6% menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tulis Carta Politika. Survei ini juga turut menanyakan perihal apakah Presiden Joko Widodo terlibat dalam isu kudeta ketum Partai Demokrat. Jawabannya, 51,3% masyarakat menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat kubu Muldoko. Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas 51,3% menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum, tulis Carta Politika. Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purn TNI Muldoko menyatakan, tidak akan melibatkan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam kisruh Partai Demokrat. Hal itu diungkapkan Muldoko saat menjawab pertanyaan apakah dirinya sudah mendapat restu kepala negara untuk memimpin Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, beberapa waktu lalu. Muldoko menegaskan, terhadap persoalan yang diyakini benar dan itu di atas otoritas pribadi dimiliki, maka dia tidak mau membebani Presiden. Untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini, kata Muldoko dalam keterangannya yang diunggah di akun Instagram miliknya, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Mantan Panglima TNI itu juga mengaku khilaf tidak memberitahu kepada istri dan keluarganya atas keputusan yang telah diambil. Dalam hal ini, menerima mandat memimpin Partai Demokrat versi KLB. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, ujar dia. Kisruh yang terjadi pada tubuh Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief berharap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD yang memberi sinyal gagalnya kudeta Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi kenyataan. Sinyal dari Menko Polhukam Pak Prof. Mahfud MD bahwa kudeta akan dinyatakan gagal. Baru sinyal, semoga akan menjadi kenyataan, cuit Andi Arief melalui akun Twitter resminya @andiarif, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Meski demikian, kata Andi Arief, seluruh kader Partai Demokrat akan tetap waspada terhadap langkah-langkah politik yang akan dilakukan kubu Muldoko. Seluruh kader tetap menyimak dan waspadai jurus gila KLB Muldoko, cuitnya lagi. Cuitan Andi Arief ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah netizen. Salah satunya, dari @hendra1970711 yang berkomentar, tetap waspada, jejak digital mereka mengerikan, cuitnya. Begitu juga, Safrudin yang ikut berkomentar, yang kasihan itu ya ex Panglima itu. Hensi Luntungan, Darmizal Gundul, Alen DKK, menjerumuskan ex Panglima sehingga dijatuhkan marwah hidupnya, di kalangan grassroots, ex Panglima diolok-olok abis, dihujat-betkan, DCB. Belum sadar JG sampai detik ini, kasihan, oh. Di sisi lain, ada juga netizen yang mendukung KLB Demokrat. Seperti yang diungkapkan Prabu Bogang, kudeta pasti berhasil mas, cuitnya.